Keseluruhan covenant yang Tuhan nyatakan merupakan covenant anugerah. Baik itu covenant kerja, covenant alam, covenant umat pilihan, covenant hukum, dan covenant kerajaan. Keseluruhannya merupakan covenant anugerah karena berasal dari Allah Tritunggal. Karena tiap-tiap covenant dinyatakan atas inisiatif Allah sendiri dan penggenapannya pun atau penerapannya pun dinyatakan dengan kuat kuasa dari Allah sendiri. Manusia tidak mampu total untuk menerapkan, mengerjakan, mengikuti covenant yang Tuhan nyatakan itu, kecuali di dalam dan melalui Kristus yang secara bertahap tiap-tiap orang pilihan dimampukan oleh Roh Kudus menerapkan covenant yang Tuhan nyatakan itu, sehingga tiap-tiap orang yang dinyatakan kasih karunia-Nya, kemurahan hatinya, digerakkan, dituntun oleh Roh Kudus dan menunjukkan imannya melalui tindakan perbuatan yang konkret, sehingga tiap-tiap orang itu bekerja bagi Tuhan, memelihara, menjaga, dan mengelola bumi untuk kemuliaan Tuhan, mengikuti dan menaati seluruh kehendak perintah Tuhan sebagai umat perjanjian di dalam kuat kuasa Roh Tuhan, serta menjalankan semua tugas tanggung jawabnya seturut dengan firman Tuhan, hukum Tuhan, dan ketentuan Tuhan dengan kekuatan dari Roh-Nya. Begitu juga sebagai warga kerajaan surga yang menegakkan kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kesucian. Sehingga dengan demikian seluruh covenant anugerah ini dinyatakan Tuhan, dikerjakan manusia pilihannya berdasarkan pada kasih karunia demi kasih karunia. Bagaimana penerapan covenant ini pada umat Tuhan? Tentunya pembentukan umat Tuhan dimulai dari panggilan secara pribadi orang-orang yang ditentukan Tuhan, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Allah, orang-orang yang diberikan iman percaya. Dimulai dari panggilan dan penerimaan bahwa orang-orang yang dipanggil itu dilahirkan kembali, mengalami pertobatan, diterima sebagai anak-anak Allah, menikmati pengampunan, sehingga mereka itu satu persatu menjadi bagian dari umat Allah. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, setiap orang dipanggil menjadi milik kepunyaan Allah, umat pilihannya yang berasal dari berbagai bangsa, tempat, zaman, situasi, dan kondisi yang berbeda-beda. Mulai dari Habel, Set, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, anak-anak Yakub yang menjadi bagian dari pembentukan umat Allah, baik yang langsung dinyatakan Tuhan sebagai bagian dari umat Allah maupun yang secara tidak langsung terhisap sebagai bagian dari umat Allah. Misalnya Ayub, Melkisedek, dan orang-orang percaya di zaman lampau sampai hari ini. Pembentukan umat Allah melalui keturunan Abraham, Ishak, Yakub, khususnya dari Israel, yang terdiri atas 12 suku Israel, masing-masing dipersiapkan sebagai orang-orang yang disebut sebagai umat Allah dengan ketentuan yang dinyatakan Tuhan di dalam dan melalui covenant-Nya, baik itu covenant umat pilihan, covenant hukum, dan covenant kerajaan. Setelah proses pembentukan umat Allah di dalam dan melalui covenant yang dinyatakan Tuhan inilah, maka bagian yang lain yang bersamaan dengan itu terbentuklah
satu bangsa menjadi satu kerajaan yang namanya Kerajaan Israel. Dengan sistem pemerintahan teokrasi, ada raja yang menegakkan keadilan dan kesejahteraan, ada imam yang membawa seluruh pelayanan ibadah persembahan kepada Tuhan Allah, dan ada nabi yang menyatakan firman, menyatakan nubuat, menyatakan kehendak Allah, dan menjelaskan semuanya itu dengan tanda-tanda kenabiannya. Dengan pola sistem kerajaan Israel yang bersifat teokrasi ini, maka sebagai kerajaan, bangsa Israel menegakkan keberadaannya dengan hukum Taurat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai umat Allah. Sebagai bangsa Israel, orang-orang Israel ini menjalankan hukum Taurat dan melaksanakan apa yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham, bahwa melalui keturunannya segala bangsa diberkati, sekaligus menjadi penegak keadilan bagi bangsa-bangsa yang tidak melaksanakan kehendak Allah mendapat hukuman dari Allah. Sebagai bangsa Israel yang sudah menjadi kerajaan Israel, berdasarkan ketentuan yang Tuhan nyatakan melalui Abraham dan diterapkan oleh keturunan Israel ini, mulanya memang usulan dari bangsa Israel untuk memilih raja yang terpilih, Saul dari suku Binyamin. Tetapi kelanjutannya diteguhkan dengan apa yang dinubuatkan oleh Yakub dalam Kejadian 49 ayat 10, bahwa melalui keturunan Yehudalah kerajaan Israel ditegakkan untuk menyatakan pemerintahan Allah di dalam dan melalui kerajaan Israel, supaya hukum Tuhan ditegakkan, kasih karunia Tuhan dibagikan, dan kesejahteraan dinikmati oleh bangsa Israel dan bagi bangsa lain. Sebagai kerajaan Israel yang akhirnya dipimpin oleh keturunan Yehuda dari anaknya Isai bernama Daud, mulailah terbentuk kerajaan Israel secara tegas dan berkuasa atas seluruh tanah Kanaan, tanah perjanjian, menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Israel. Dalam pemerintahan kerajaan Israel inilah Tuhan mengadakan covenant dengan Daud, dan melalui keturunan Daud inilah nantinya ditegakkan kesempurnaan sistem pemerintahan Allah di dalam melalui Kristus Raja semesta alam, Raja atas umat Allah. Dan kita bisa mengerti bagaimana berdirinya kerajaan Israel dan raja-raja yang hadir di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Kerajaan Israel terpecah dua setelah meninggalnya Raja Salomo. Mengapa demikian? Karena memang raja-raja yang ada ternyata tidak menaati kehendak Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan, khususnya Raja Salomo menyembah berhala, dewa atau dewi atau ilah dari sesembahan istri-istrinya. Dan juga Raja Salomo tidak meningkatkan kesejahteraan suku atau subsuku dari 10 suku Israel yang ada di utara. Dan bahkan di perbatasan-perbatasan pun tidak diberikan ruang keamanan dan kenyamanan. Apa dampaknya? Setelah Raja Salomo meninggal dunia, segera terjadi suatu upaya pemecahan kerajaan Israel. Terbentuklah bagian utara dengan 10 suku, disebut Israel sebagai kerajaan, dan di sebelah selatan terbentuklah Yehuda sebagai kerajaan dengan suku Yehuda dan suku Binyamin. Dalam dua sistem pemerintahan yang berbeda, karena apa? Karena di utara tidak lagi beribu kota ke Yerusalem, tapi ke Samaria, bahkan sudah terjadi sebuah upaya penyembahan berhala, pernikahan dengan orang-orang yang tidak percaya, terjadi kekacauan, ketidakadilan, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Dampaknya umat Allah yang ada di sana tercampur baur, terjadi sinkritisme dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Allah, sehingga
Tuhan menghukum Israel di bagian utara dengan menghadirkan kerajaan Asyur dan menghancurkan kerajaan Israel utara tahun 722 sebelum Masehi. Jadi tahun 722 sebelum Masehi, Samaria hancur sebagai ibu kota kerajaan Israel utara, dan suku-suku yang ada, orang-orang yang ada diangkut keluar, ditempatkanlah di tanah orang-orang Israel di bagian utara itu bangsa-bangsa lain. Begitu kompleksnya permasalahan daripada orang-orang Israel di bagian utara. Ketika Raja Sanherib ingin masuk ke daerah kerajaan Yehuda di bagian selatan, Tuhan memberikan kesempatan untuk orang-orang Israel di bagian selatan, yaitu dari kerajaan Yehuda ini, untuk bertobat. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh keturunan Daud ini, kenyataannya memang mereka mirip dengan seperti di bagian utara. Raja-rajanya ikut terlibat dalam penyembahan berhala, ilah-ilah asing, tidak mensejahterakan, tidak bertindak adil, melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat, sehingga bangsa ini akhirnya tahun 586 dihancurkan kota Yerusalem, bait Allah yang ada di Yerusalem diporak-porandakan oleh Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babel. Yang sebelumnya kerajaan Babel ini mengalahkan kerajaan Asyur. Dan tentunya orang-orang Israel di bagian selatan mengalami suatu kondisi yang sangat mengenaskan. Lebih dari itu, orang-orang Israel di bagian selatan ini, sebagian yang orang-orang yang dianggap perlu dan penting, ditawan ke kota Babel. Di sanalah bangsa Israel mengalami pembuangan. Karena memang pernah diserakkan tahun 722 sebelum Masehi itu oleh kerajaan Asyur. Tapi tahun 586 tidak hanya orang-orang Israel utara saja, orang-orang Israel selatan juga dibuang ke Babel. Nah, ini adalah perjalanan kerajaan Israel setelah di utara terdapat 21 raja dan di selatan ada 22 raja. Akibat dari pemberontakan, ketidaktaatan, ketidaksetiaan orang Israel sebagai umat Allah, bangsa Israel sebagai bangsa yang harusnya menjadi contoh bagaimana mereka menjadi berkat bagi segala bangsa. Setelah terjadi penghukuman pembuangan dari Tuhan, Tuhanlah yang berinisiatif membawa kembali sebagian yang ditentukan Tuhan untuk kembali kepada Tuhan dan juga kembali ke tanah perjanjian. Orang-orang ini disebut kaum remnan. Mengapa ada yang tidak mau kembali? Padahal Raja Darius, Raja Kores, atau Raja Ahasweros dari kerajaan Media Persia yang telah mengalahkan kerajaan Babel itu telah memberikan kelonggaran supaya bangsa itu kembali dan membangun negerinya di tanah perjanjian tersebut. Tetapi mereka tidak semuanya mau, walaupun sudah diutus Tuhan. Imam Ezra sudah diutus Tuhan, Nehemia, tetapi mereka tetap tidak mau. Karena mereka sudah nyaman di Babel. Mereka sudah punya keluarga, walaupun berbeda keyakinan, kepercayaan. Mereka kawin campur di sana. Bahkan mereka ikut-ikutan dalam budaya mereka. Hanya sebagian saja yang disebut kaum remnan, orang-orang sisa yang mau kembali untuk membangun Yerusalem, membangun kembali, merenovasi kembali bait Allah, dan menegakkan kembali kehidupan orang Israel sebagai umat Allah yang berada di dalam keyakinan berdasarkan covenant umat perjanjian, covenant hukum Taurat, dan covenant kerajaan. Namun demikian, dalam restorasi yang dilakukan oleh Ezra dan diteruskan oleh Nehemia, tetap saja orang-orang Israel tidak bisa lagi mendirikan kerajaan Israel. Nabi-nabi sudah tidak diutus, kebenaran firman sudah dituliskan, tinggal lagi bagaimana umat perjanjian dari berbagai bangsa sebagai bagian daripada umat yang Tuhan nyatakan sebagai umatnya melakukan restorasi iman. Tuhan menggerakkan hati Imam Ezra untuk membacakan, mengajarkan hukum Taurat, pengajaran para nabi, dan
mereka diajarkan bagaimana tetap setia komitmen kepada Tuhan Allah. Dan lagi, Imam Ezra membuat sebuah pengaturan di tiap-tiap kota ada rumah ibadat yang menjadi perpanjangan dari Bait Allah di Yerusalem, yang disebut sinagog. Di sinagog itu tiap-tiap orang Israel, baik di bagian utara, di selatan, dimanapun ada orang Israel, diajarkan perjanjian lama, baik itu Torah, Navim, Ketupim, diajarkan kitab-kitab dalam perjanjian lama, diajarkan bagaimana hidup sesuai dengan hukum Taurat, mulai dari anak-anak sampai orang yang lanjut usia. Dan sekaligus saat yang sama ditegakkan kembali pernyataan sebagai umat perjanjian. Maka yang mengajarkan itu oleh Imam Ezra dibentuk sebuah kelompok para imam, yaitu mereka yang akan bertanggung jawab mendidik orang-orang Israel yang berserakan di berbagai tempat, di kota-kota, di tempat-tempat yang ada di rumah-rumah ibadat. Kecuali ada ibadah umum, ibadah bersama, atau peringatan-peringatan bersama seperti Paskah atau Pentakosta diselenggarakan di Yerusalem di Bait Allah. Nah, dengan satu format baru ini, maka terbentuklah kelompok imam. Ada kelompok imam di bawah pengaruh pimpinan Hillel, ada kelompok imam di bawah kepemimpinan Shammai. Semuanya berlangsung selama kurang lebih 400 tahun sampai nantinya kedatangan Yesus Kristus yang pertama yang inkarnasi menjadi manusia. Inilah perjalanan dari mulai pembentukan umat Allah, kehidupan umat Allah, sampai dengan kondisi keberadaan kerajaan Israel. Pelajaran yang perlu untuk diketahui bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna menyelenggarakan dan mengikuti hukum Taurat, perjanjian Tuhan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang kedua, Tuhan tetap menyediakan orang-orang pilihannya, kaum remnannya, untuk tetap setia, berkomitmen kepada Tuhan. Yang ketiga, umat Allah adalah umat perjanjian yang tetap dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, sekalipun pada kondisi situasi tertentu mereka jatuh bangun, bahkan tidak sempurna di dalam menjalankan kehendak Allah. Itulah bagian penting yang sederhana dari perjalanan umat Allah, bangsa Israel, dan kerajaan Israel. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mempelajarinya lebih detail, lebih mendalam di tiap-tiap bagiannya. Tuhan memberkati kita. Amin.